Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Bait Allah. Satu hal yang sering tidak disadari dan cenderung dilupakan kebanyakan orang percaya adalah bahwa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi bait Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dituliskan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saya percaya ayat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Korintus waktu itu, tapi juga kepada kita umat perjanjian baru. Sungguh menggelitik pertanyaan ini yang mengesankan seolah-olah kita sebagai orang percaya tidak mengetahui bahwa kita adalah bait Allah. Namun demikian, kalau kita mau jujur memeriksa keseharian kita, memang kita ini sebenarnya tidak menyadari bahwa kita adalah bait Allah, rumah Allah, atau tempat di mana Allah berdiam. Sebab banyak pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah bait Allah. Padahal Alkitab berkata kita bait Allah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi bait Allah yang seharusnya seperti yang dikehendaki Allah tentunya? Saudara, kita harus mau menjaga hidup kita dari kecemaran-kecemaran dunia. Ini tidak mudah, sebab kita harus mau senantiasa memeriksa hidup kita setiap saat, setiap waktu. Dan ini butuh kesadaran penuh. Mulai perasaan kita periksa. Begitu ada sedikit saja kotoran, harus segera kita sapu, kita bersihkan. Kalau ada rasa tidak suka terhadap seseorang, segera harus kita buang. Jangan sampai itu menumpuk menjadi kebencian, menumpuk lagi menjadi dendam, dan dendam menumpuk lagi menjadi akar pahit, dan akhirnya akar pahit tadi menjadi penyakit. Kita juga harus membuang segala pikiran yang tidak patut, pikiran jahat, pikiran yang tidak senonoh, dan segera mengganti dengan pikiran-pikiran Kristus yang mulia, yang benar, yang kudus, dan sebagainya, seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jangan membuka celah sedikit pun terhadap pikiran atau filosofi dunia yang cenderung menggiring kita kepada kesenangan dan kenikmatan dunia serta pemuasan hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Mata juga harus kita jaga. Jangan melihat apa yang tidak patut dilihat. Telinga juga kita jaga agar tidak mendengar apa yang tidak perlu kita dengar. Jadi jangan suka kepo, saudara. Pergaulan juga mesti kita periksa. Mana yang membawa kepada kedewasaan rohani, mana yang tidak. Tidak hanya itu, secara fisik kita juga harus perhatikan. Kita harus memiliki pola hidup sehat, makan yang patut kita makan, olahraga dan minum air putih yang cukup, juga istirahat yang cukup. Ini penting, sebab ketika kita lemah atau sakit, maka bait Allah tidak akan berfungsi dengan maksimal.
Roh Allah, Roh Kudus yang mendiami tubuh kita tidak akan berperan maksimal di dalam menuntun kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Itulah sebabnya saudara, mulai saat ini kita mesti perhatikan diri kita. Jangan sampai kita meremehkan bait Allah. Sebab ayat berikutnya dituliskan demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Mungkin kita tidak pernah berpikir kalau kita sembarangan terhadap hidup kita, sebenarnya kita sedang perlahan-lahan membinasakan bait Allah. Dan itu berarti kita sedang melawan Allah. Kalau kita melawan Allah, dikatakan kita akan dibinasakan. Sebab itu saudara, mari kita sadar bahwa kita sudah menjadi bait Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.